Fals 2 ya, Pak Hafiz. Terkait dulu kita melihat tentang hal-hal yang harus kita lakukan, baik sebelum azan, waktu azan, ataupun sesudah azan. Sebelum azan yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Berwudu dulu kita sebelum azan. Cuma lihat bandelnya kita itu, kadang di situ azan, di situ kita baru berwudu. Sebagai tambahan yang sudah pernah kita kaji, berwudu itu setiap anggota yang diwudukan, hadirkan hati, hadirkan kesadaran ketuhanan itu. Saat membasuh muka, kita munajat kepada Allah. Itu jangan lupa ya. Ya Allah, kalau ada di wajahku ini yang enggak baik, kau bersihkan ya Allah. Kalimatnya kau bersihkan ya Allah. Ya bukan air yang membersihkan. Nah, ya. Ini 2 menit ke depan kita bahas. Basuh tangan juga begitu. Buka tangan, bersihkan ya Allah. Kalau ada yang nggak baik di tangan, jangan lupa itu. Jadi kesadaran kita berwudu itu nggak boleh beda dengan kesadaran kita nanti sholat. Maka bukan wudu itu namanya, kalau ada orang berwudu itu dia bercerita, cerita-cerita. Basuh kepala juga begitu, dibasahin, kuping, punya kaki. Jadi wudu itu tidak hanya sekedar menyucikan, tapi dia juga sebagai sarana pintu bertobat. Ada muatannya bertobat dengan cara seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Kemudian saya katakan tadi 2 menit ke depan saya jelaskan terkait dengan air. Jangan kita beriktikad. Iktikad itu berkeyakinan air itu yang menyucikan. Dia statusnya sama kita, dia itu makhluk juga. Makanya berwudu itu ketika kita memakai air itu memang namanya air. Tapi pandanglah itu ilmu Allah, cara Allah. Namun finalnya yang membersihkan itu bukan air, tapi Allah Ta'ala juga yang membersihkan. Nah, sampai situ terpenuhikah dengan apa yang selama ini kita lakukan? Ya tentu jawabannya masing-masing di diri. Ya kan, habis berwudu kita ya dibuka dengan doa wudu. Dari awal sampai akhir itu ya seperti sholat itulah. Marifat itu, berwudu itu. Wudu membersihkan jiwa. Maka kita pun melakukan berpakaian, maksud saya. Kalau untuk membersihkan jiwa, menutupi aurat itu adalah pakaian. Nah, kita biasakanlah kawan-kawan sekalian ketika kita mau sholat itu ya baju yang terbaik lah gitu. Masa mereka bisa pergi ke tempat ibadahnya pakai sepatu markilat, ya kan, berdasi gitu. Yang kita lihat ya bukan tetapi itu tadi kita menghormati, yang memuliakan. Nah,
Apalagi kawan-kawan sudah bisa memahami bahwa diri kita ini adalah Baitullah, masjid ini secara hakikat. Kalau berani kita mengatakan dan memahami ini adalah rumah Allah, diri ini. Kenapa rumah Allah? Masjid juga kita bilang rumah Allah, karena di situ tempat orang sujud mengingat Allah. Di diri kita pun ini ada masjid Allah, qalbul mu'minina baitullah. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kita tahiyatul masjid, jangan hanya niatnya menghormati masjid yang kita sedang sholat, enggak, tapi termasuk sertakan jasad ini masjid, maka sucikan dia. Ya, maka Rasulullah tidak pernah batal wudunya. Kita aja yang ini kan. Sayang sekali kalau selama di tanah suci kita misalnya sedang umroh, batal wudu dibiarin gitu, itu nggak steril lagi. Nah itu masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan sebelum azan. Sesudah azan ya pasti berdoa, ya kan, doa sesudah azan. Ya aku nggak mau nanya lah siapa yang hafal apa yang tidak. Mohon maaf, kadang-kadang Ustaz Akhir yang tukang azan pun nggak langsung dia habis azan tuh berdoa pakai mic gitu, sekalian ngajarin orang, ya kan. Nanti kalau disuruh ngapal satu-satu kan gak enak TK kita. Jadi apalah, dan sesudah itu, sesudah azan itu kita melaksanakan sholat qobliyah. Sholat sunat qobliyah itu ada di setiap sholat 5 waktu. Ya, sebelum maghrib, sholat sebelum isya, ada di fikih itu dibicarakan. Nah itu sesudah sholat. Ini terkait dengan azan. Ini fatwanya ya, supaya kita dalami lagi. Dari adab atau spiritual tentang azan. Itu dia kemarin judulnya. Azan itu disyariatkan tahun pertama, tahun Hijriah 1. Itu yang terjadi. Sebelum azan disyariatkan, umat Islam pada masa Rasul, mereka kalau mau sholat kumpul gitu, tidak ada azan. Kemudian musyawarah Rasulullah bersama sahabat, bagaimana untuk menentukan azan itu i'lam, bimakna ilam sampainya waktu, zuhurkah, asarkah, gitu dia. Ada yang satu mengatakan dalam pertemuan itu, bagaimana ya Rasulullah kalau tanda masuknya azan itu kita bikin trompet. Ya, Rasulullah nggak langsung, oh nggak bisa, nggak gitu. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau pakai lonceng, bagaimana kalau pakai api. Ada 3 tawaran. Ya, tapi 3-3 ini akhirnya dari musyawarah mufakat itu ditolak. Nah, kalau begitu apa gitu? Ini sejarahnya ya. Enggak apa-apa kan? Kita bicara syariatnya dulu. Maka sahabat Abdullah bin Zaid, namanya sahabat Nabi terdekat, malamnya dia mimpi. Di dalam mimpi sahabat ini memperdengarkan suara azan sampai dia hafal. Besoknya disampaikanlah mimpi itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, benar mimpimu itu, ya Abdullah bin Zaid, benar mimpimu itu.
Lanjut Rasulullah, ya Abdullah bin Zaid, sampaikan mimpimu itu kepada Bilal bin Rabah. Ya. Sampaikan mimpi itu kepada Bilal bin Rabah. Karena suara Bilal bin Rabah suaranya lebih nyaring dan merdu. Nah, disampaikan itu, kemudian Bilal pun setiap masuk waktu. Ya kalau orang-orang tua kita dulu, mereka apalagi jam masih langka, mereka hanya menandakan kalau zuhur, berdiri kita di atas matahari itu sama apa namanya, rata dia, itu membuktikan masuk waktu zuhur. Kalau asar kita berdiri, ya lebih panjang bayang-bayang kita dari tempat kita berdiri. Maghrib sudah ditandai dengan cahaya. Sopak itu apa kalau sunset ya, kira-kira begitu ya, gelap itu udah masuk. Hilang nanti cahaya merah itu, waktu maghrib itu singkat itu. Singkat itu Pak. Makanya kadang-kadang saya nggak setuju itu kalau azan di waktu maghrib itu terlalu panjang. Iya kan? Kebetulan suara dia bagus. Bayangkan dia azan itu 15 menit, sedangkan waktu maghrib itu sekitar 17-18 menit ke 20. Kalau azan sampai 20 menit berarti waktu maghrib singkat Pak. Maka coba kita upayakan jangan kita tunda-tunda itu. Kalau udah itu tadi seperti itu azan ya. Karena waktunya singkat. Cuma itu tadilah gimana lawa itu kita larang ya kan, suaranya bagus, melenting. Cuma wah bingung, dia awal mulanya azan berapa masjid, orang udah siap dia belum. Kalau puasa enak juga itu ya. Karena bisa dijadikan azan itu akhir imsak. Suruh waktu azan 2 jam ya kan, sampai jam 7 masih bisa sarapan gitu. Masya Allah ya. Nah itu ya sejarah singkat azan itu. Kita menyempurnakan yang di YouTube sebelumnya. Apa yang kita lakukan? Nah, kita ini jemaah, banyak kita ini yang nggak paham apa yang kita lakukan ketika berkumandang azan. Kalau tadi sebelumnya sama sesudah, waktu azan itu yang kita lakukan adalah, ya ini supaya dapat, saya ingin katakan, lafaz azan itu, ya lafaz azan itu, pertama yang kita lakukan, kita menundukkan kepala dan hati. Tidak ada aktivitas. Karena panggilan azan itu adalah panggilan rohani. Ya, panggilan sakral. Panggilan Allah untuk mi'raj. Nah, ini harus kita paham. Supaya apa? Kita beradab, bersikap ketika azan berkumandang. Ya kalau mungkin kawan-kawan yang sudah haji Mekah gimana? Begitu azan, toko tutup, pedagang-pedagang tutup, ya kan? Itu sikap. Nah ini harus kita usulkan ke DPR. Ketika azan berkumandang, tidak ada lagi orang di ruang kerja itu. Nah kan masih banyak bobrok akhlak kita terhadap azan kan. Maka kemarin saya lihat Pak Ramayadi, ya kalau azan itu pegawai kan harus ke masjid karena kantor bersebelahan gitu ya.
Tapi sekarang aku nggak tahu. Yang jelas terjadi berjemaah pembangunan jalan. Iya kan? Bukan jemaah dalam bersolat. Nanti dihapus ya, kita bukan cerita politik. Nah inilah susahnya kan. Jadi kita tunduk merenungkan ini panggilan akhirat. Jadi memposisikan azan itu dulu kita supaya punya sikap. Itu panggilan Allah. Bayangkan sampai ke langit ke-7 malaikat mendengarkan azan itu. Langit pertama, kedua. Dan malaikat tidak mau mendengarkan suara apapun yang sampai ke langit ke-7 terkecuali suara azan. Sampai kata malaikat itu, inilah umat Muhammad. Ini luar biasa itu. Sikap kita harus begitu. Ya, iya kan? Cuma kadang awak tahu, kawan tak tahu, diajaknya juga awak cerita ya kan? Mau tak mau ya pakai jurus yes no lah. Kalau kira cocok ngangguk awak. Enggak gitu. Terakhir kata kawan itu, tadi bapak bagus suaranya, kok ini ngangguk-ngangguk katanya kan. Tak tahu dia karena memang para madi fokus dengarkan azan. Kenapa itu dilakukan malaikat? Bahkan seluruh jin-jin yang solih pun mendengarkan itu. Nah makanya itu dulu kalau ada orang kesurupan diazanin. Karena hanya kuping-kuping iblis, ya orang-orang ahli maksiat yang tak mau mendengarkan azan itu. Cuma mereka tak berani membuat pernyataan kalau mendengar azan itu muak gitu. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada kata orang, muak kali dengar azan ini. Dari dulu gitu-gitu aja. Cuma yang ada, ya, muak kali aku dengar suara wa ni azan. Wa itu yang disalahkan dia sebenarnya, ya kan? Bukan azan, tak boleh disalahkan. Nah ini harus kita pegang. Karena apa? Kita khawatir satu saat nanti, ya, begini situasinya. Nauzubillahi min dzalik. Allah pelihara agamanya ini. Yang sampai ada peraturan membolehkan tidak boleh azan kuat-kuat. Pakai sound cukup di dalam. Itu bisa terjadi kawan-kawan. Iya kan? Jangan terjadi itu. Malaikat tidak hanya sekedar mendengar, karena itu undangan Allah, azan itu undangan Allah. Mereka juga ternyata turun ke bumi, ikut sholat berjemaah apabila ada suara azan dan iqamat. Maka banyak sekali malaikat turun. Tapi kalau azan hanya dengan qomat, sedikit yang turun. Maka rahasianya saya ulangi lagi, janganlah kita biasakan begitu belum doa kita keluar. Habiskan doa, karena malaikat itu ikut berdoa di situ, mengaminkan doa itu. Nah, enak ya. Itu pun, gitu ya. Ya itu aja dulu, jangan dulu kita bahas ke dalam. Iya kan? Luar biasa fadilah daripada azan itu. Mari kita lihat spiritual yang ada di dalam azan itu. Ya. Jadi azan itu sekali lagi biar mantap, itu adalah panggilan tauhid, itu panggilan Allah, itu adalah undangan Allah, itu adalah panggilan sakral. Ya, coba dipahami begitu supaya ada kecintaan kita mendengarkan azan itu. Kadang-kadang kita ini jahat memang, di radio gelaran azan kita ganti dengan lagu. Iya kan? Padahal azan itu ya mengajari kita untuk membangkitkan nilai-nilai tauhid yang ada di diri. 5 kali kita dibangkitkan tauhid itu. Coba kita lihat.
kita menyatakan lafaz Allah itu tadi kita sebut dengan azan tadi, lafaz Allah untuk membangkitkan nilai-nilai tauhid di diri kita. Itu azan itu membangkitkan nilai-nilai tauhid di diri. Apalagi dengan azan itu kita diajarkan untuk sadar dari segala ya keterikatan kita kepada makhluk. Itu saya ulangi. Yang kedua, menyadarkan hati dari segala keterikatan kita kepada makhluk. Azan itu gitu. Jadi kalau udah azan itu udah lepas, tinggalkan. Ini Pak Khair kena ini. Gimana Ustaz, jahitannya tanggung kali kan gitu kan. Padahal tujuan azan itu tadi menyadarkan hati dari segala keterikatan ya daripada makhluk. Lepaslah itu dengan azan ini. Nah, ini penting kita sampaikan karena kita takut nanti ya kebiasaan kita sama orang nggak ngaji gitu ya kan. Yang ketiga, mengingatkan bahwa segala sesuatu waktu azan itu kita diajarkan untuk panah. Tahu panah kan? Jangan ada lagi kesadaran ego. Jangan lagi ada kesadaran anania, keakuan itu. Ya, sadar kita. Panahkan. Termasuk untuk melakukan urusan-urusan yang lain. Ya, tinggalkan urusan yang berarti fokus salat. Itu dia ya. Terus kalau kalimatnya apa? Hanya Allah yang bako. Kita ini kadang-kadang itu ya suka mencari-cari yang akan kita tinggalkan di dunia ini ketika kematian. Kita mengurangi dan tidak memaksimalkan amalan ibadah yang bisa kita bawa ke akhirat yang sifatnya kekal. Iya kan? Nah, saya ulangi lagi. Itulah kebiasaan kita, suka mencari-cari pekerjaan, mencari amal, mencari ibadah gitu, yang tak bisa kita bawa pulang. Iya, bisa kadang-kadang kita bikin kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kata Allah, malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Ini buka 24 jam. Padahal tidak membawa yang kekal. Carilah ibadah apa sesuatu yang bisa kita bawa, membawa kita kekal, gitu ya. Nah, ya termasuk ilmu ini loh. Ya, maka ini nanti mau dinaikkan ini uang sekolah Pak ya. Gitu, canda itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, begitu lafaz azan itu. Ya setelah saya artikan tadi itu panggilan Allah, panggilan suci, panggilan sakral, undangan Allah untuk mi'raj, mi'raj itu salat, salat itu untuk ketemu Allah. Masya Allah, begitu luar biasanya gitu menyatakan Allah, ya Maha Agung, ya kemudian menyadarkan hati dari keterikatan kepada makhluk, lepaslah gitu. Dan kemudian mengingatkan bahwa segala sesuatu ini akan binasa, ya. Yang kekal itu panggilan Allah. Nah, bagaimana dalam pandangan ilmu tasawuf? Dalam tasawuf, ya, azan itu mengingatkan kita akan tajalli nyata Allah. Begitu azan itu Allah Allahu Akbar, orang tasawuf sadar dia
diriku ini tajallinya Allah, gitu. Nah, ini bimbingan, arahan untuk kita ini. Ketika Allahu Akbar, kata orang tasawuf, Allah mengingatkan kita untuk bertazalli. Tazalli Allah. Nah, kita ini adalah tazalli Allah. Nah, mari lebih dalam lagi. Ya, kita lihat lafaz makna tauhid dan tasawuf. Kata Allahu Akbar itu ada 4 kali, 2 kali di awal, 2 kali di akhir. Apa maknanya ini? Yakni menafikan kebesaran diri dari dunia. Saya ulangi, ketika kita mendengar kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dijelaskannya menafikan ya kebesaran diri, ya. Kemudian kebesaran duniawi. Tapi yang kita lakukan adalah menegaskan kebesaran Allah. Jadi begitu azan itu berkumandang, ingat ini kawan-kawan, ya, menafikan, menghilangkan maksudnya kebesaran diri, ego. Artinya apa? Cuek aja dia gitu.